Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa hari ini Allah ringankan langkah kita bersama untuk menghadiri majelis, insya Allah majelis ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi hujah buat kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Juga alhamdulillah saya sapa dulu ini. Hari ini kita kedatangan narasumber Al-Ah Dr. Alwi Hasan Alatas. Ini beliau sebenarnya mungkin bukan di Jakarta saat ini, sudah beberapa lama di Malaysia ya, Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, ini sebenarnya saya mau manggilnya Habib, tapi beliau nggak bolehin saya panggil Habib. Padahal beliau Alawiyin yang saya hormati banget lah. Ya, Ustadz Alwi, ini kebetulan langsung aja ya bahwa hari ini kita punya tema cukup menarik, sehat ala Nabi. Biasanya narasumber yang kita hadir kompetensinya sesuai dengan tema, biasanya gitu kan. Jadi beberapa kali kajian-kajian metalurgi, yang terakhir kemarin juga kita bahas tentang pandemi, istihad di masa pandemi, pembicaranya juga anak teknik malah, engineer, muhandis gitu ya. Nah saat ini sehat ala Nabi juga ya, masih berhubungan dengan kesehatan, tapi kita jujur mohon maaf sama teman-teman, perlu saya sampaikan background dari Dr. Alwi ini, dia sarjananya itu bidang sejarah ya, Dr. Alwi ini sejarah. Jadi justru kita berharap dengan background yang dia miliki punya ada perspektif yang berbeda membahas mengenai tema kita kali ini. Sehat ala Nabi, kalau di banyak kupasan kajian-kajian itu pasti kalau dokter yang ngomong tips sehat ya macam-macam, itu satu hal yang banyak kita temukan. Tapi kemudian kalau kita menghadirkan Dr. Alwi saat ini, mudah-mudahan kita bisa punya wacana yang berbeda mengenai pandangan masalah tema kita kali ini. Saya awali ya, mungkin buat teman-teman, saya mungkin sedikit ngobrol-ngobrol dulu sama Dr. Alwi sebelum kita nanti tanya jawab, bahwa tema ini sehat ala Nabi. Kalau ini Ustadz, saya mau nanya pertama ini, kalau kenapa sih sehat harus ala Nabi gitu? Kalau boleh kita ngambil tema ini waktu itu ya. Karena kalau ngomong kompetensi kan yang paling jago ya dokter, sehat ala dokter gitu ya. Atau tokoh yang sangat inspiratif di bidang kesehatan, bahkan jadi guru kedokteran di dunia ya Avicenna. Jadi sehat ala Avicenna gitu. Nah, ini saya yakin kalau pandangannya seorang sejarawan, seorang ahli syariah seperti Dr. Alwi ini pasti akan berbeda kalau tema ini kita munculkan jadi pembahasan di Fakultas Teknik FTUI. Menurut Dr. Alwi seperti apa, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Pertama-tama mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Kebetulan di sini hujan, jadi mungkin saya nggak tahu terdengar atau tidak, agak-agak lebat suara hujannya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu. Saya sengaja agak dekatnya bukan supaya wajah saya dikenal, supaya dekat sama laptopnya ya. Jadi suaranya takut kalau agak jauh begini kurang jelas suaranya. Tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Pak Surahman atau Mas Surahman. Memang latar belakang saya bukan medis. Nah, sebab waktu ngobrol awal, waktu diundang, waduh, ini kenapa saya yang diundang? Tapi saya langsung tawarkan, saya mungkin bisa banyak cerita dari sisi secara umum, kemudian juga dari sisi sejarah,
Dan tambahan juga mungkin dari sisi yang agak sedikit berkaitan psikologis ya. Karena mau sehat itu bukan cuma, karena saya banyak menulis buku-buku motivasi terbit di Indonesia, di Malaysia, walaupun sudah terbitan lama, mungkin sudah susah dicari di pasaran sekarang, yang ada kaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Tadi pertanyaan pertama itu menarik, sangat menarik. Itu jawabnya bisa panjang tuh, Pak. Kenapa harus sehat ala Nabi ya? Yeah. Sebetulnya secara umum untuk sehat kita tanpa merujuk secara khusus kepada Nabi boleh-boleh saja. Artinya ini hal yang sifatnya umum. Kita bertanya pada dokter, kadang-kadang dokternya mungkin non-muslim, ya. Tapi kalau memang dia orang yang pakar, memang expert dan kita bisa mendapat kesembuhan melalui tangan si dokter tadi. Nah itu nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Walaupun mungkin dia tidak ngerti sehat cara Nabi itu gimana, ya. Yeah. Tapi kita tetap harus ingat bahwa yang menyembuhkan kita itu bukan si dokter, tetapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting pertama, ya. Saya ingat Umar bin Abdul Aziz, ya, waktu beliau di akhir hidup beliau diracun, ya, diracun, tapi nggak langsung meninggal. Beliau panggil pembantunya yang meracun itu, beliau tahu. Tapi siapa yang dibalik yang meracun tidak ketahuan. Ketika dokter dipanggil, dokter bilang, kamu punya masalah ini, ya nggak bisa, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang maksudnya udah tidak terselamatkan lagi, ya. Kemudian dia dilirik dokternya, ya. Kalau masalah saya bukan seperti sekarang juga kamu nggak bisa nolongin saya. Yang bisa nolong saya Allah yang nentuin, bukan kamu, ya. Jadi itu orang yang Muslim, mereka walaupun berobat kepada dokter, kita memang berobat, nah, kita tapi yakin bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, Allah yang menyembuhkan. Nah, tetapi ketika ditanya kenapa perlu kita memahami sehat ala Nabi, supaya kita tidak pertama kita jadi tahu bagaimana pendekatan Nabi dalam kesembuhan. Yang kedua, kita jadi lebih tepat dalam mencari kesembuhan atau mencari kesehatan. Kalau sakit, ya, kalau sakit kan kita pengen sembuh. Bagaimana pendekatan Nabi supaya sembuh itu kita lebih menenangkan jiwa kita dan lebih mengena, lebih tepat, ya. Nah, kemudian kita juga punya problem pada masa sekarang ini karena kita hidup di, ini saya saya nggak tahu, nanti mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini juga. Kita hidup di era ketika kesehatan itu jadi komoditas, bisnis, ya. Dan dunia kedokteran kita cenderung reduksionistik dalam pendekatan pengobatannya atau pendekatan kesehatannya, ya. Reduksionistik ini maksudnya lawannya holistik, ya. Jadi dalam melihat satu masalah itu tidak parsial, dia cenderung parsial, cenderung fokus. Dia kalau dibahas panjang ini, Mas. Ada latar belakang filosofinya. Jadi banyak dunia ilmu pengetahuan sekarang yang dipengaruhi oleh filsafat Newtonian Kartesian. Ini menurut seorang pemikir Barat, ya, namanya Fritjof Capra. Jadi dia mengatakan sejak abad 17, abad 18 dan seterusnya, dunia ilmu pengetahuan banyak dipengaruhi oleh cara berpikir Newtonian Kartesian, merujuk pada Isaac Newton dan René Descartes, ya. Maksudnya gimana? Mereka melihat alam itu seperti arloji besar. Mereka melihat alam itu seperti arloji besar. Ini orang teknik cocok nih kalau bicara gini, ya. Kebetulan teknologi arloji pada era itu sedang sangat berkembang.
Jadi mereka melihat arloji itu kan banyak komponennya, ya kan? Ketika satu arloji bermasalah, dibuka, dilihat ternyata yang masalah adalah salah satu part, salah satu bagian. Sehingga yang di-treat, yang diselesaikan masalahnya adalah bagian yang itu saja. Kalau bagian itu diselesaikan, masalahnya diganti, misalnya arlojinya jalan lagi. Jadi disebabkan cara berpikir ini, berpikirnya jadi partikularistik, part, ya. Nah, ini mempengaruhi cabang ilmu lain, termasuk kesehatan juga begitu. Ketika ada orang sakit, orang ini kayak jam jadi, ya. Terus kalau dia sakit, dilihat part yang mana yang bermasalah, seperti arloji tadi. Yang masalah itulah yang di-treat, diselesaikan. Misalnya masalahnya bakteri, saya bukan kedokteran, minta maaf kalau ada yang kurang pas dalam penjelasan. Misalnya ada kuman yang menyebabkan penyakit, berarti kumannya mesti dibunuh. Kumannya harus dibunuh. Bunuhnya pakai obat. Obat itu sebetulnya racun, ya, betul nggak? Betul. Ya, ada yang dokter nggak di sini? Istrinya aja dokter. Kalau nggak percaya, makan deh obat banyak-banyak, ya. Misalnya obat apa? Panadol. Makan Sakit. obat Panadol satu kaleng. Coba. Tapi jangan dipraktikkan, ya. Gak usah Panadol air pun kalau berlebihan salah, Ustaz. Ya, tapi lain. Lain. Kalau air kembung aja ya. Kembung aja. Dia lebih efeknya efek racun. Dia racun sebab dia sebetulnya racun yang cukup untuk membunuh kuman, tapi nggak cukup untuk bunuh kita, ya. Jadi begitu juga kalau ada masalah apa yang lain, kadang masalahnya diganti, ada yang dipotong lah, jadi ada kecenderungan partikularistik, ya. Nggak tahu apakah ini sudah mulai ada perubahan atau tidak. Jadi ini jadi menimbulkan persoalan, menimbulkan problem. Kadang-kadang pergi ke dokter, saya tidak mau mengeneralisir. Ilmu kedokteran berkembang, masya Allah, luar biasa, ya. Tapi saya sendiri termasuk orang yang kurang suka. Kalau nggak betul-betul perlu, saya nggak pergi ke dokter. Kenapa? Mahal, soalnya. Keluar duit banyak, ya. Orang sekarang katanya kalau zaman dulu, zaman peradaban Islam dulu, ke rumah sakit gratis, ya, gratis, tidak keluar biaya sama sekali, ya. Dan bahkan begitu sembuh, pulang ke rumah dikasih duit untuk beberapa hari, dia kan masih recovery kan, belum bisa langsung kerja, dikasih duit, ya. Orang yang lepra, ya, kusta, itu kan ditaruh zaman itu Bani Umayyah tuh, ya. Sudah ada di zaman Bani Umayyah, ya, prosedur kedokteran dalam Islam. Iya, zaman Al-Walid kalau tidak salah, ya. Itu sudah ada leprosium, atau zaman Hisham, minta maaf, saya perlu cek lagi. Itu sudah ada leprosium. Jadi orang yang kena kusta ditaruh di situ, karena kan menular. Jadi dia tidak boleh bercampur sama masyarakat. Keluarganya disupport sama pemerintah. Karena kan ini misalnya kepala keluarganya yang kena kusta. Jadi anggota keluarga yang lain disupport paling tidak cukup untuk keperluan mereka sehari-hari. Dulu begitu. Jadi orang kalau sakit dia dia selain penyakitnya sendiri, dia tidak diobati, ada support buat keluarga. Betul, ya. Nah, kalau sekarang kita sakit, orang bilang kalau miskin jangan sakit. Oh, ya, gitu. Ada ungkapan begitu sekarang. Kalau miskin ada gium, ya, jangan sakit. Ya, kenapa? Orang kaya saja kalau sakit yang serius masuk rumah sakit bisa jadi miskin, ya. Nah, ini kan karena memang world view-nya, cara pandang kesehatannya tidak seperti waktu zaman Nabi. Nah, ini salah satu kenapa penting kita memahami sehat ala Nabi, begitu. Saya note dari itu, Ustaz, ya. Tapi yang pasti saya sangat bergembira nih, Ustaz, bahwa tadi di pertengahan tuh Ustaz sempat menyampaikan kalau seorang Umar pun sangat kuat, ya, keyakinannya bahwa yang namanya yang menyembuhkan ya Allah. Cuma Allah yang menyembuhkan. Memang itu sendiri kalau nggak salah ada di surat Asy-Syu'ara, ya, Ustaz, ya, ayat 80 kalau nggak salah. Wa idza maritu fahuwa yashfin, ya kan? Bahwa apabila aku sakit,
dialah yang menyembuhkan aku. Bahwa Rasulullah menyampaikan ini petunjuk buat kita semua bahwa datang dan perginya sakit itu memang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Tapi kemudian tadi Ustadz saya tertarik ya bahwa apa sih peradaban Islam ini yang artinya merujuk pada Nabi Allah Muhammad SAW ini luar biasa. Bahkan sebelum Eropa melek ya, kita sudah ada peradaban yang punya rumah sakit ya, sudah ada melakukan, bahkan kabarnya yang namanya karantina itu sendiri, kabarnya kalau versi-versi di ini ya media sosial itu juga dapat dari inspirasinya umat Islam gitu kan, kalau nggak salah Ibnu Sina dan seterusnya gitu. Bersama ini saya kalau kemarin sudah dapat presentasi Ustadz juga ya, boleh saya tunjukin ya Ustadz ya. Kang Akbar boleh disiapkan presentasi Ustadz. Sedikit saya mau nanya di beberapa pertama itu. Nah ya, di sini Ustadz menyampaikan masalah apa rumah sakit di zaman-zaman dahulu. Boleh saya dapat penjelasan buat teman-teman semua? Ya, jadi alhamdulillah sejak zaman Nabi sebetulnya perhatian terhadap kesehatan sudah ada, maksudnya sudah tinggi. Tetapi tentu saja ketika itu kan kalau dari segi semuanya masih sederhana, ya semua masih sederhana. Nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, ya ketika itu. Dan nggak ada dokter. Dokter. Tapi pada masa-masa berikutnya, ketika seiring dengan perkembangan peradaban Islam, maka muncullah ilmu kedokteran, ya. Kemudian rumah sakit pun perlahan-lahan berkembang. Awalnya seperti tadi saya katakan leprosium, ya. Tapi di era Abbasiyah itu sudah mulai muncul rumah sakit. Ya, Abbasiyah ya di Baghdad dan di banyak kota lainnya, di Kairo juga ada, di Andalusia pun ada juga. Bahkan dikatakan di Cordova itu pada zaman Bani Umayyah, Cordova satu kota ya, capitalnya, ibu kotanya, itu sampai ada 50 rumah sakit. Di zaman itu ya, satu kota ada 50 rumah sakit. Ya, itu satu data ada yang menyebut begitu. Tentunya besar dan kecil, ya, besar dan kecil. Dan rumah sakit itu gratis, ya. Dan memang sangat menarik. Jadi di Baghdad itu ada rumah sakit, dibangun rumah sakit lebih dari satu, tentu ada banyak rumah sakit. Di Damaskus, di kota-kota besar ada. Di kota-kota kecil pun saya kira juga ada juga. Hanya mungkin daerah-daerah yang jauh kan nggak ada, ya, tidak ada rumah sakit. Nah, itu dikirim mereka pada zaman mungkin zaman Umayyah pun sudah ada, zaman Abbasiyah juga terutama itu ada juga rumah sakit berjalan. Keliling gitu ya Ustaz ya. Jadi alat-alat kedokteran dengan dokternya itu keliling ke daerah-daerah yang jauh untuk membantu orang-orang yang punya masalah kesehatan. Bahkan sempat ada informasi menyebutkan di era Turki Saljuk rumah sakit berjalannya itu alat-alatnya sampai dibawa sama 40 unta. Ya. 40 unta. Ini masih nyambung ya? Masih Ustaz. Ya, jadi dan rumah sakit itu gratis. Nah, kalau yang di daerah Abbasiyah, karena pusatnya di Persia, nama rumah sakit di dunia Islam ketika itu disebut Bimaristan, dari bahasa Persia, yang secara bahasa artinya rumah sakit, ya, rumah untuk orang sakit, ya. Dan biasanya di rumah sakit itu ada bagian penerimaan, kemudian dipisah, yang laki tempatnya sendiri, yang perempuan tempatnya sendiri, jadi tidak bercampur. Kemudian ada bagian-bagian, kalau rumah sakit yang besar itu ada bagian yang spesifik, ya, untuk penyakit tertentu, ya. Jadi dia sudah mulai ada klaster-klaster di rumah sakit tadi. Divisi gitu ya. Ya, kalau sudah sembuh, sudah selesai di treatment, masih masa recovery, ada ruangannya sendiri. Nah, ruangan recovery sampai dia boleh pulang. Ya. Sudah cukup sistematis ya? Sangat sistematis. Ya. Bahkan ada
ada artikelnya sebetulnya, nanti saya bisa share. Artikel ini ada di majalah Aramco, gratis, majalah bisa dicari. Aramco nama perusahaan minyak itu, Ustaz. Betul. Aramco itu dia ngeluarin majalah, tapi majalahnya nggak ada hubungan sama bro. Majalahnya lebih bercerita tentang kebudayaan, ya. Dan ada sering ada artikel-artikel sejarah yang menarik, yang bagus-bagus ya. Nah, ada satu majalah Aramco, ada artikel yang judulnya The Islamic Root of Modern Hospital. Jadi menurut si penulis orang Barat, bahwa rumah sakit modern yang kita kenal sekarang itu akarnya ada di peradaban Islam. Bukan di peradaban Barat, bukan. Di peradaban Barat itu pada abad pertengahan rumah sakitnya beda, pendekatan pengobatannya beda ya. Nah, jadi kalau pasien datang itu biasanya lebih ditreatment secara agama, mungkin sambil nunggu kalau bisa sembuh sendiri alhamdulillah, kalau meninggal paling nggak meninggalnya baik-baik gitu. Nah ini kesannya sekarang berbalik gitu. Jadi kesannya kalau orang beragama jadi kayak begitu, jadi zaman Eropa yang seperti itu, malah justru kita lebih canggih kan? Gitu. Ya, dulu kita sangat memperhatikan artinya aspek pengobatan dengan obat-obatan itu dengan penelitian secara akademik. Ya, bahkan di rumah sakit itu sama sampai sekarang pun. Rumah sakit itu yang besar itu ada bagian, ada perpustakaannya dan ada ruangan untuk para dokter. Yang senior mengajar kepada yang junior. Jadi dia rumah sakit plus akademi. Rumah sakit pendidikan kalau zaman sekarang. RSPN. Iya. Sebetulnya sekarang coba kalau kita lihat ya, fakultas-fakultas kedokteran yang besar pasti berdekatan sama rumah sakit. Oke. Ya kan? Itu juga kenapa saya kira kenapa fakultas kedokteran UI masih di Salemba. Oke. Karena belum pindah ke Depok karena sudah Ustaz. Sekarang sudah ada di RSUI Depok. Sudah dibuka, sudah buka. Sudah rumah sakit UI namanya. Artinya memang perlu dekat dengan rumah sakit. Ya. Kenapa? Karena udah nggak ada tempat prakteknya. Tidak ada tempat praktek. Dia nggak bisa hanya belajar teori kan. Betul. Dia harus langsung. Harus skillful. Harus terjun ke lapangan. Jadi dulu begitu pada zaman peradaban Islam, di rumah sakit itu ada bagian akademinya. Ada bagian untuk belajar. Jadi yang masih baru itu belajar di situ dengan dokter-dokter yang senior. Ada cerita menarik ya di Baghdad. Salah satu dokter besar selain Ibn Sina ya. Sebelum Ibn Sina itu ada Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi. Dia dari kota Rai. Rai itu sekarang Teheran ya. Tapi dulu di sana mayoritasnya masih Sunni, masih Ahlus Sunnah ya. Nah, dia seorang dokter yang hebat, Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi ini. Dia diminta oleh khalifah atau penguasa setempat untuk bikin rumah sakit, bangun rumah sakit. Jadi dia dokter yang menonjol dan dia juga yang diminta jadi pintronya. Yang dia lakukan pertama adalah dari alternatif tempat yang ada di Baghdad, ada beberapa pilihan tempat dulu, ya. Sudah ada ininya ya, assessment. Assessment. Ini kata-katanya bagus ya. Ada assessment. Tempatnya yang mana yang cocok, yang paling cocok buat rumah sakit. Nah, dia ceritanya terkenal. Dia beli daging segar. Kemudian di setiap tempat itu ditaruh daging segar tadi. Nah, ditunggu beberapa hari. Tempat yang dagingnya membusuk lebih lambat, itu tempat yang dipilih sebagai lokasi rumah sakit. Artinya apa? Iklimnya lebih mendukung. Lebih higienis gitu ya? Lebih higienis ya. Nah, di tempat itu yang dipilih sebagai tempat rumah sakit. Lalu dibangunlah rumah sakit ya, dan dia pun praktek di situ. Dan nanti juga Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi ini juga menghasilkan buku yang cukup besar ya di bidang kedokteran. Saya lupa judulnya, tapi di antara kontribusi penting beliau adalah beliau menjelaskan, kalau nggak salah beliau orang pertama yang menjelaskan tentang penyakit cacar secara akademik, cacar dan campak ya. Cacar dan campak. Itu dia menjelaskan secara
akademik untuk pertama kali di bukunya itu. Begitu, Pak Surahman. Siap, Ustadz. Nih buat teman-teman ya, kalau memang ada pertanyaan, simpan dulu ya. Disimpan, dimasukkan ke Q&A juga boleh, atau di mana, di apa sih nama, di chat boleh dimasukin dulu. Disimpan dulu ya. Saya lanjut dulu dengan Ustadz biar ngasih wacana diskusi kita hari ini. Bahwa tadi seperti saya bilang, kita berharap banyak dapat pencerahan yang berbeda terhadap pandangan kita terhadap kesehatan ini. Sakit itu kayak apa, cara sehatnya juga pasti harus berbeda gitu ya. Ustadz, saya lanjut Ustadz sama ini apa? Kalau tadi Ustadz bilang masalah ada terbesit kalimat terungkap bahwa rumah sakit atau kesehatan sekarang sudah jadi apa, bukan tadi dibilang bukan industri, apa Ustadz bilangnya? Kalau saya nyebutnya bisnis. Nah, ini Kak, konteks bisnis ini, Ustaz, ya, di saat ini ya memang semua dokter bahkan bisa dibilang jadi kaya karena dapat duit banyak dari dari pasien ya. Pertanyaan saya sebenarnya dari kajian syariah sekarang saya tanya, Ustaz, saya yakin memang dokter tapi juga bidang syariahnya juga sangat kuat. Ini seorang dokter itu ngambil keuntungan dari pasien tuh kayak apa? Apalagi kalau dikasih contoh sama Ustaz tadi, rumah sakit di support sama negara, bahkan istilahnya semua disupport. Jadi orang sakit itu justru harusnya disembuhkan, dikuatkan, bukan ini. Kalau dari sisi Ustaz kayak apa Ustaz? Kalau dari sisi pelaksana, tenaga medis itu harus seperti apa? Jadi gini. Pertama, memang dokter ini satu bidang yang penting, ya, karena kesehatan ini kan penting, ya, artinya membantu orang yang sakit, ya. Dapat pahala juga, Ustaz, ya? Pahala besar. Artinya memang kehidupan dokter perlu dijamin, ya, kehidupan dokter perlu dijamin, karena pelayanan dia yang besar kepada masyarakat. Tentu bukan cuma dokter, yang lain pun juga, ya. Saya kira yang lebih ideal sebetulnya seperti di masa lalu. Sebetulnya dokter dulu pun kaya juga, ya. Tetapi kayanya itu memang karena ada jaminan dari negara, ya. Nah, banyak dokter-dokter kalau yang hebat, dokter-dokter hebat, dia malah bekerja di kerajaan kan, di istana, dan itu memang tentulah pemberian dari raja, dari sultan, ya, atau dari gubernur itu tentu besar, ya. Begitu juga rumah sakit itu dijamin sama negara dan didanai, ya, didanai. Jadi mereka sudah terjamin dari situ. Sebab kan repot kalau dokternya misalnya nggak cukup, dari situ tadi harus nyambil apa gitu. Nah, semua mungkin bisa, ya, ada mungkin yang bisa, ya, apa namanya, tapi kalau enggak nanti kan dia buru-buru operasi, aduh, Anda mesti cari duit dulu tempat lain. Iya. Tapi saya kira sistem yang dulu itu lebih baik, lebih ideal. Kenapa? Karena gini, yang jadi masalah utama bukan dokternya, ya. Dokter dulu pun terjamin, dokter sekarang pun terjamin. Tapi yang jadi korban ini masyarakat. Ini yang jadi masalah, ya kan? Masyarakat ini jadi serba mahal semuanya, ya kan? Mau sakit itu jadi takut gitu sekarang kan? Mau sakit itu takut gitu. Disuruh di Indonesia itu kan COVID disuruh diam di rumah, ya kan? Orang Indonesia itu lebih takut tidak cari makan, takut sama COVID kan begitu. Betul, Ustaz. Kondisi ekonominya sudah susah. Memang kita nggak bisa bilang apa-apa karena kondisinya seperti itu. Biarin aja dia kena COVID, ya kan? Daripada diem di rumah nggak cukup buat hari-hari, ya kan? Jadi untuk seperti Indonesia itu agak susah ya menerapkan untuk suruh diam di rumah. Nah, kita lihat karena rumah sakit, kesehatan itu menjadi bisnis, banyak dia jadi tidak sehat sebetulnya. Jadi tidak sehat, ya. Tidak sehatnya bagaimana? Kadang-kadang minta maaf ya. Kadang-kadang karena nilai bisnisnya besar,
ada treatment yang tidak benar-benar perlu, mungkin direkomendasikan oleh dokter. Ya. Supaya jadiin income. Mungkin mau dibilang malpraktek, tidak sepenuhnya juga. Mungkin itu bagian dari treatment yang bisa, tapi jadi memudah-mudahkan. Contohnya gini, zaman sekarang banyak orang, sebenarnya dari dulu saya kira juga sama ya, orang yang ketika melahirkan itu agak susah, melahirkannya agak susah. Nah, ada kecenderungan kelihatannya di dunia kesehatan kedokteran sekarang, dimudahkan saja udah sesar. Jadi cenderung lebih mudah di sesar. Itu kan biayanya lebih besar. Puluhan juta, Ustaz ya? Kedua, selain lebih besar, dia biasa kalau udah 2 kali sesar, udah nggak bisa yang ketiga kali. Itu jadi membatasi kemampuan seseorang untuk lahir. Walaupun di zaman sekarang pun masih ada dokter-dokter yang idealis. Jadi walaupun dia nggak mau sejauh bisa normal, dia akan buat normal. Nah, ini kan idealisme si dokter, ya kan? Kembali ke dokternya masing-masing. Gitu. Dan juga rumah sakitnya. Kadang-kadang kalau pressure dari rumah sakit kan rumah sakit yang dorong gitu kan. Nah, jadi gitu. Ini yang riskan ya. Kemudian juga kita sekarang harus membandingkan juga akhirnya. Kita datang ke rumah sakit, saya satu contoh, ini cerita real ya. Saya bukan dokter, tapi saya punya saudara lah, masih dekat ya. Itu sudah ada masalah pembuluh darahnya, sehingga kakinya tuh jari-jarinya menghitam. Pergi ke dokter, dokter sarankan untuk dipotong. Jadi kalau mau ikut sebetulnya sudah dipotong itu jari, ya. Tapi kebetulan keluarga alhamdulillah tidak cepat-cepat mau mengikuti. Coba pergi ke dokter lain cari pembanding. Dokter lain ternyata ada treatment yang berbeda, ya. Ada treatment yang berbeda, nggak perlu sampai dipotong jarinya, ya. Banyak lagi contoh-contoh yang seperti ini, ya. Banyak contoh-contoh yang seperti ini. Jadi saya kira bisnis ini jadi satu problem sebetulnya, ya. Jadi satu problem. Jadi seolah-olah kesehatan ini, orang jadi sehat itu kan gini. Kalau dia jadi bisnis, kepentingan dia adalah supaya demand itu tetap tinggi, kan? Betul nggak? Demand-nya apa? Demand-nya sakit. Kalau sakitnya banyak, bisnis kan berkembang. Bagus buat bisnis kan. Jadi kepentingannya bukan supaya orang sehat, tapi gimana supaya supply and demand itu tetap jalan. Nah dulu tidak begitu, ya. Alhamdulillah. Nah ini satu contoh yang lagi ditampilkan di sini. Ini saya kalau bahas di kelas saya kasih contoh ini. Jadi dulu itu di rumah sakit itu makanannya enak. Ini tambah lagi, bukan hanya rumah sakit. Ini juga di luar dunia. Mulai spesifik nih. Di luar dunia kesehatan juga ada, di luar dunia kedokteran yang ada kaitan sama kesehatan, ya. Jadi yang bisnis bukan cuma kedokteran, rumah sakit. Yang lain-lain juga, makanan, sudah jadi industri yang... Jadi saya baca di teks itu, di rumah-rumah sakit dulu tuh makanannya enak. Saking enaknya, pernah ada dokter, tadi sempat ditampilkan slide-nya, sempat ada anak muda di Damaskus, kalau tidak salah, masuk rumah sakit pura-pura sakit. Sebelumnya. Kang Akbar, di slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Pura-pura sakit. Kenapa? Karena enak di rumah sakit, ya. Karena di rumah sakit enak, makanannya sedap, ya. Sama dokternya tahu, waktu periksa tahu ini orang pura-pura, ya. Tapi diterima juga, coba bayangkan, diterima juga, ya. Setelah 3 hari dokternya datang, gimana, ya? Kalau menurut tradisi orang Arab, ya. Melayani tamu tuh 3 hari, ya. Jadi ente udah bisa pulang sekarang. Dokternya tahu ini orang bukan sakit, ya, tapi dianggap tamu, udah nggak apa-apa itu jadi tamu di sini dikasih makan, tapi udah cukup 3 hari, ya, jangan lebih dari 3 hari. Nah, ini kan menarik. Kok makanan tuh enak? Setahu saya, makanan di rumah sakit itu tidak enak, makanannya sehat. Tapi lama ini. Enak, bener nggak? Pernah di rumah sakit nggak? Sering, Ustaz. Sering.
Yang saya tahu begitu, makanan itu tidak enak. Mungkin karena kita lagi sakit, jadi makanan itu terasa tidak enak. Tapi juga secara umum saya kira kurang enak dibanding makanan di luar. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa dulu makanannya lebih enak dibanding sekarang? Kenapa? Kenapa? Jawaban saya, karena dulu tidak dikenal di masyarakat makanan yang tidak sehat seperti yang kita kenal sekarang. Sekarang banyak sehat, banyak tidak sehatnya. Sekarang makanan kita nih semuanya enak-enak, banyak yang enak-enak, bahkan murah, enak pun banyak, enak di lidah kita. Rp1.000 depan sekolah banyak tuh anak kecil. Tinggal kasih Ajinomoto, ya kan, kasih penyedap, ya. Banyak yang enak-enak, sedap-sedap, tetapi sebagian besar sesungguhnya tidak sehat. Tidak sehat. Ini jadi problem kesehatan yang lain. Oke, Ustaz. Problem kesehatan ini udah diungkap nggak dalam Al-Quran? Mungkin kalau saya deketin dengan surat Abasa ayat ke-24, kalau nggak salah kalimat yang sering kita dengar, fal yang zuril insanu ilal ta'ami. Ya kan, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini mungkin makanan sumber penyakit juga buat kita, Ustaz, ya. Betul. Saya pernah, ini poin yang bagus sekali, ya. Dan saya kira juga zaman sekarang pun dokter dan pakar kesehatan saya kira setuju. Sebagian besar penyakit itu asalnya dari makanan, pola hidup juga sebetulnya, pola hidup yang tidak sehat, ya. Jadi faktor makanan ini penting sekali. Jadi kalau kita mau sehat ala Nabi, itu faktor. Saya pernah dengar, tapi saya cari-cari lagi hadisnya, saya belum dapat lagi. Saya pernah dengar bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan perut itu adalah sumber penyakit. Perut itu adalah sumber penyakit. Saya belum dapat lagi hadisnya, ya. Ada riwayat yang menyebut seperti itu. Saya kira dari segi isi betul, ya, bahwa perut itu sumber penyakit. Artinya makanan. Apa yang kita makan itu bisa menimbulkan penyakit pada diri kita kalau kita makannya nggak sehat, ya. Bahkan orang Arab itu tidak makan jeroan. Jadi mereka katanya, ya, ada yang cerita sama saya, mereka memahami riwayat tadi juga dalam arti perut itu, isi perut jeroan penyakit. Itu berpenyakit. Jadi kalau mereka potong onta, potong kambing, itu hanya diambil dagingnya saja. Jeroannya dibuang, dibakar. Kalau kita kan semuanya dimakan. Suka yang enak yang itu, Ustaz. Sampai torpedo-torpedonya dimakan. Iya, Ustaz. Jadi ya memang sebetulnya kurang sehat, ya. Kurang sehat. Kalau dagingnya, ada yang bilang daging juga kolesterol. Tapi saya kira bukan berarti harus dihindari sama sekali. Nabi dulu makan daging. Tapi bukan berarti Nabi makan daging tiap hari. Oh, siap. Dulu Nabi makannya sederhana, tapi pada waktu-waktu tertentu jarang-jarang makan daging karena keadaan ekonomi, ya, karena keadaan ekonomi. Jadi perut ini sumber penyakit. Ya, perut ini sumber penyakit. Karena itu pola makan sangat penting. Makanan apa yang masuk itu sangat mempengaruhi kita, sehat, zahir, dan batin. Sehat, zahir, dan batin. Makanya kalau kita bicara tentang pola makan, jelas di dalam terminologi Muslim itu disebutkan makan itu pertama harus halalan, ya kan? Halalan, thayyiban, ya. Pertama makanan itu harus halal. Al-Maidah 121. Kenapa? Al-Maidah 121. Ya. Jadi harus makan itu harus halal, harus thayyib, harus baik. Makanan yang halal, kenapa kita disuruh makanan yang halal? Makanan yang haram, misalnya daging babi, ya, atau minum khamar, mungkin, wallahu a'lam, mungkin tidak selalu punya implikasi negatif terhadap fisik kita. Mungkin. Khamar kalau minumnya sedikit barangkali tidak berefek. Apalagi kalau kelihatan. Barangkali tidak kelihatan, ya.
makan daging babi, taruhlah katakanlah gitu ya, tidak punya implikasi terhadap kesehatan fisik, walaupun katanya banyak cacing pitanya ya. Anggaplah misalnya tidak mempengaruhi kesehatan secara fisik. Yang haram ini paling tidak, dan ini sebetulnya lebih penting buat kita, dia akan mempengaruhi kesehatan spiritual kita. Oke, Ustaz. Ya. Kenapa dia lebih penting? Karena aspek spiritual, manusia itu punya dua aspek. Nah, ya. Spiritual dan fisikal. Aspek ruhani dan aspek jasad. Yang spiritual ini lebih penting daripada yang jasad. Bukan berarti jasad tidak penting ya. Tapi spiritual ini lebih penting. Kenapa? Karena yang jasad ini aspek hewani dari diri kita. Jadi kalau kita hanya lihat yang itu sisi hewaninya saja. Jadi kalau kita anggap, makan daging babi nggak apa-apa, tuh orang-orang yang makan daging babi mereka sehat-sehat saja. Iya, mungkin begitu. Tapi kamu nggak pikir dampaknya kepada sisi rohani kamu. Karena mungkin dia nggak beriman, walaupun dia muslim. Kadang-kadang ada yang muslim gitu. Kan ada sempat yang bikin yang muslim makan daging babi gitu kan. Restoran babi yang kelola orang Islam yang punya. Orang Islam. Nah, ini kan problem ya. Jadi karena faktor keimanan, ya, mungkin dia muslim tapi dia tidak paham, ya tidak punya keimanan yang betul. Kategori haramnya ini ya Ustaz ya yang harus dihindari. Dia akan memberi implikasi secara spiritual. Ya, ada riwayat yang menyebutkan, ingat saya, kalau kita makan makanan yang haram 40 hari nggak diterima doa. Kalau kita meninggal dalam 40 hari itu bagaimana coba? Sholat kita, doa kita semua, ya nggak ada, dan ada implikasi ke spiritual nanti. Karakter kita akan jadi terpengaruh, ya. Ada seorang ulama besar, ini satu contoh cerita, ya. Ada seorang ulama besar, alim, saya lupa kalau nggak salah Imam Al-Juwaini ya, atau mungkin ulama lain ya. Itu ilmunya Masya Allah, tapi dia punya kebiasaan katanya kalau tertawa itu agak ganjil, nggak biasa gitu ya. Secara ini kok ketawanya begitu. Akhirnya ada yang bertanya, ya Syekh kenapa kamu kalau tertawa lepas begitu? Dia bilang ini gara-gara waktu saya bayi, budak di rumah saya itu ambil saya terus disusui tanpa minta izin, padahal dia tidak ada dapat izin untuk itu. Begitu ayah saya lihat, diambil langsung dan dimasukkan jari itu ke bayi tadi supaya muntah keluarkan ya. Kembali Ustaz ya. Kita keluarkan kembali, muntahlah bayi tadi keluar. Saya mau muntah, dia diceritakan, dia nggak ingat kan, dia diceritakan. Tapi ini barangkali masih ada yang sisa. Yang haramnya ini. Bukan haram sebetulnya. Sebetulnya tidak haram. Ini malah yang di luar haram, ini yang lebih halus lagi ya. Oke, ini halal. Tetapi tidak datangnya dari orang yang mungkin ada perilakunya yang kurang ideal. Innalillahi. Bisa berpengaruh juga ke anak tadi, coba sampai begitu. Ya. Penjagaan dirinya begitu Ustaz ya. Penjagaan dirinya sampai begitu. Makanya dulu para pemimpin, para emir, para ulama suka makan makanan dari orang-orang soleh. Kan dia tahu ini mesti bersih, aman. Imam Syafi'i waktu nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, itu diamati sama anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Terus paginya protes anak Imam Ahmad bin Hambal, tanya sama bapaknya. Kata ayah, nih imam besar, ini ulama besar. Imam Ahmad bin Hambal, kalau cerita Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal, 40 tahun doain Imam Syafi'i dalam sholatnya, kalau tidak salah. Puluhan tahun. Ya. Jadi anaknya tanya, kata ayah, ini orang besar, tapi saya lihat kok ada hal-hal yang aneh pada dia, yang kurang layak buat orang seperti dia. Apa itu? Katanya. Di antaranya, makannya banyak. Kemarin disediain makan di rumah, makannya banyak. Menurut dia tuh makannya banyak ya. Yes, sir. Walhasil dari beberapa hal itu akhirnya ya udah nanti saya tanya. Imam Ahmad terus sampaikan, anak saya nanya begini. Imam Ahmad terus nuzon. Ya, tapi karena ada alasan. Jawab langsung sama Imam Syafi'i jawab yang terkait sama makanan itu. Kenapa? Karena makanan saya tahu ini makanan datangnya dari orang soleh, dari ulama besar. Saya suka makan. Jadi makanan yang halalnya jelas. Yang baik.
Jadi Baik. saya makan walaupun banyak, mungkin lebih banyak dari biasanya, tapi ini yang datangnya dari orang baik, barokah, ya. Amin. Nah Amin. ini jadi begitu, ya. Datangnya dari mana itu makanan? Makanan halal, bukan cuma halal, thayyib. Ya, kategori tadi itu masuk faktor thayyib itu baik, Ya, Ustaz. baik physically dan spiritually, ya. Subhanallah. Secara spiritual bagus, secara kadang-kadang dia mungkin halal, tapi secara spiritual mungkin dia tidak kurang bagus mungkin. Ya, itu kalau orang-orang yang ini dicari yang ini susah sebetulnya. Terus terang, saya pun bukan berarti saya sudah bisa ngamalin sepenuhnya ya. Saya pun masih banyak kurang juga. Jadi harus halal, harus baik, ya. Kadang-kadang halal, tapi mungkin nggak baik, nggak sehat. Nah, itu kita juga harus hindari. Yang ketiga, jangan berlebihan. Israf, Ustaz, ya. Jangan israf, jangan berlebihan, karena berlebihannya juga tidak baik. Paling tidak nanti ada implikasi spiritual juga. Siap, ada implikasi spiritual lagi. Orang itu kenapa disuruh puasa? Kenapa disuruh puasa? Puasa itu bukan cuma sehat secara fisik, sehat secara spiritual juga. Disiplinnya dapat. Orang itu kalau perutnya kosong, dia lebih mudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus pula, Ustaz, ya. Lebih mudah mendekat kepada Allah. Ibadah itu lebih berdampak pada diri dia, lebih mudah bangun malam, ya. Jadi ini semua bagian dari kesehatan. Jadi kita bicara sehat ala Nabi, jangan lihat fisiknya saja, jasadiahnya saja. Aspek ruhaninya tidak lebih penting sebetulnya, ya. Sebetulnya lebih penting. Begitu, Pak Rahman. Siap. Ini yang pasti kalau saya nanti diundang sama di sini ada audien Ustadz Askar juga ke rumahnya, saya makan yang banyak, Ustadz. Masya Allah. Sehat, Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wah, itulah saya cari nanti. Ustadz, selanjutnya Ustadz, kita mulailah babnya lebih dalam lagi, Ustadz, mengenai pengobatan era nabinya ini, Ustadz. Saya mau nanya, kalau asarnya Rasulullah SAW, entah di Sahih Bukhari atau Muslim, mungkin ada yang hadisnya bisa kita pelajari bareng-bareng kah? Bahwa pengobatan itu sebenarnya kayak apa di zaman Rasulullah, yang dikenali sama Rasulullah, yang perlu kita ketahui dan kita ikuti seperti apa? Ya, pertama, ini kita bagaimana kesehatan pada zaman Nabi ya, pengobatan, kesehatan pada zaman Nabi. Kalau kita bicara kesehatan pada zaman Nabi, secara jasadiah, secara jasmani tentu saja masih sangat sederhana, ya, masih sangat sederhana. Jadi kalau disebut di dalam hadis, nanti bisa ditampilin deh, yang hadis Rasulullah menyebutkan hal-hal yang penting buat kesehatan, ya. Nabi menyebutkan beberapa hal, hijamah, ya, bekam, kemudian nanti ada hadis yang menyebut tentang habatus sauda, obat segala penyakit, ya. Kemudian makan kurma itu juga, kurma ajwa, kemudian kai, ya, kai itu dulu dipraktekkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman sebelum Rasulullah pun sudah dipraktekkan. Kai itu pengobatan dengan api, tapi kurang dianjurkan. Tidak dilarang, tidak haram, tapi kurang dianjurkan. Kenapa? Karena prosesnya menyakitkan. Saya kira salah satu faedahnya kai itu untuk nutup luka. Jadi kalau luka terbuka, dulu belum ada cara menjahit kan ya. Jadi itu dengan kai, ditempel besi panas. Ya, ditempel besi panas. Selain jenis sakit yang seperti ini pun mungkin ada juga yang treatmentnya dengan kai. Tapi kai tidak selalu berhasil. Dan berhasil pun kadang-kadang sakit dari kainya sendiri bisa membekas. Ya, sakit dari sebab kainya itu sendiri bisa membekas, walaupun mungkin ketika kainya berhasil, orangnya survive, dia hidupnya cukup panjang, tetapi dia hidup kadang-kadang dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kai tadi. Nah, di antara sahabat yang Nabi itu pernah praktek kai beberapa, ada juga yang tidak sampai berhasil, seperti sahabat Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Abu Umamah As'ad bin Zurarah ini mungkin jarang, banyak yang belum mungkin banyak yang
yang belum pernah dengar ya nama ini. Padahal dia termasuk sahabat besar. Beliau termasuk sahabat Ansor yang awal bai'ah dengan Nabi, ya. Yang ketemu Nabi pertama kali itu orang Ansor, di antara As'ad bin Zurarah, Abu Umamah. Yang bai'at Aqobah pertama dia menyertai, bai'at Aqobah kedua dia menyertai juga. Yang kalau dan ingat ceritanya waktu Nabi kirim Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah, pergi keliling kemana-mana, itu yang bawa As'ad bin Zurarah, Abu Umamah. Tapi As'ad bin Zurarah, dan dia juga yang meninggal. Dia juga yang pertama kali bangun masjid, tempat sholat bareng-bareng, sholat Jumat bareng-bareng. Kalau ingat sahabat namanya Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik ya. Itu ketika sudah tua, matanya sudah buta, kalau mau pergi sholat Jumat dituntun sama anaknya. Begitu keluar rumah, dia berhenti dulu doa. Dan doa menyebut semoga Allah memberikan keberkahan kepada Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Kebiasaannya begitu setiap mau berangkat Jumat. Satu kali anaknya nanya, wahai ayah, kok kenapa setiap kali mau berangkat Jumat, ayah selalu doakan As'ad bin Zurarah. Kata Ka'ab bin Malik, wahai anakku, dialah yang pertama kali mimpin kami sholat Jumat sebelum Rasulullah datang. Ya, dia menghimpun para sahabat bareng-bareng sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Nah, tetapi As'ad bin Zurarah ini wafat pada tahun sebelum perang Badar, seingat saya. Jadi awal sekali. Nah, waktu sedang sakitnya itu Nabi berusaha mengobati dengan kai, tapi tidak sampai berhasil. Qadarullah, beliau meninggal dunia. Termasuk yang juga diobati dengan kai adalah Sa'ad bin Mu'az yang kena panah waktu perang Khandaq. Kemudian dirawat di tenda. Nah, yang sakit-sakit dirawat di tenda itu di sebelahnya Masjid Nabawi. Di antara ada Pak Bintang datang. Di antara yang mengurus orang sakit adalah Bunda, ada Pak Bintang datang. Rufaidah Al-Aslami, ya, di antara yang mengurus orang sakit pertama kali itu perawat yang pertama dikenal, ya, itu Rufaidah Al-Aslami. Nah, Nabi juga sempat berusaha mengobati Sa'ad bin Mu'az dengan kai untuk menutup lukanya, karena lukanya kena di saluran pembuluh darah utama kelihatannya, sehingga darah yang keluar itu banyak. Tapi ketika di kai itu berhenti pendarahannya, tapi kemudian membengkak dan akhirnya terbuka lagi. Ya. Nah, singkat cerita Sa'ad bin Mu'az, ya, qadarullah, akhirnya pun meninggal dunia juga. Ya. Nah, ini diantara beberapa, ini Rasulullah menyebutkan di sini kan, ada beberapa pengobatan, ya, bekam, minum madu, ya, kemudian dengan kai, nanti di hadis berikutnya dengan habatus sauda, dengan korma. Jadi ketika itu masih sangat sederhana. Tetapi yang kita ingat, yang sebetulnya lebih penting kalau menurut saya adalah aspek non medisnya, yang biasanya sekarang cenderung diabaikan. Aspek non medisnya bagaimana? Doa, ya, doa minta pertolongan pada Allah. Kan doa kita ada diajarkan kalau sakit itu baca doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, ya. Ya Allah, tuh Rabbnya manusia, ya. Anta syafi, engkaulah penyembuh, dan seterusnya. Ada beberapa versi hadis mungkin yang seperti itu, ya. Intinya kita baca doa, ya. Bacakan Al-Fatihah, ya, melalui air. Itu ada sahabat yang mengamalkan. Dan minta pada Allah, ya, minta pada Allah supaya diberi kesembuhan, ya. Ini pertama. Jadi cara pengobatan yang non medis, orang sebut sekarang non medis, ya. Tapi jangan dibilang itu tidak ampuh, ya. Jangan dikatakan tidak ampuh. Kadang-kadang penyakit yang sangat serius yang secara medis dokter tidak berhasil menyembuhkan, sembuhnya dengan cara non medis. Ya, dengan sedekah misalnya. Masya Allah. Itu bukan 1-2 cerita. Orang sembuh melalui sedekah. Ada seorang perempuan, saya dengar ceritanya, di Saudi kalau tidak salah, sudah tua, ya. Dia kena sakit kanker darah atau semacam itulah, ya. Dokter sudah angkat tangan. Dia punya pembantu, katanya orang Indonesia, tapi dia perhatiin pembantunya suka lama di kamar mandi.
Ditanya, akhirnya satu hari kita dipanggil. Kamu kenapa saya perhatikan suka lama di kamar mandi? Dia bilang, saya sebetulnya waktu diterima kerja di sini, saya baru melahirkan anak. Ya. Tapi saya perlu kerjaan ini, jadi saya terpaksa tinggalkan bayi saya di sana bersama keluarga saya berangkat kerja di sini. Sementara susu saya selalu keluar karena dia baru melahirkan, kan baru punya anak kan, jadi keluar susu. Jadi saya lama di kamar mandi, saya harus keluarkan kalau nggak sakit. Dengar seperti itu kaget sih majikan. Majikan ini perempuan ya. Akhirnya dia bilang, disuruh pulang ya. Udah kamu pulang. Dia nggak ngomong suruh pulang. Dia beliin tiket, disediain duit, terus dikasih tiketnya. Kamu pulang berangkat. Kamu urus bayi kamu sampai selesai kamu menyusui. Setelah itu kalau kamu mau balik ke sini boleh. Enggak pun nggak apa-apa. Pulang sedekah. Ya. Pulanglah dengan gembira dengan ini dia pulang. Gajinya dikasih 2 tahun full. Dia orang kaya ya. Dikasih, itu bukan cuma kaya ini saja, kaya hati juga ya. Dikasih pulang. Artinya dia bukan cuma sedekah, dia menolong orang yang sedang ada hajat, yang sebetulnya hajat yang penting ya. Berapa hari kemudian dia ke dokter, dia untuk pemeriksaan, dokternya heran, kamu sehat. Bisa hilang penyakitnya. Hilang penyakitnya. Ya, ini saya pernah dengar, bukan 1-2 kali saya dengar. Jadi sedekah, coba bayangkan. Ya, jangan dipandang kecil, jangan dipandang remeh. Ya, jadi ini salah satu cara juga untuk sehat. Keluarin sedekah. Ya, keluarkan sedekah. Jadi ini beberapa pendekatan kesehatan. Saya kira juga selain itu cara pandang kita terhadap sakit dan kesehatan itu sangat penting untuk membantu kita sehat, ya. Itu sangat penting. Karena orang sekarang udah kalau sakit udah takut, mati takut. Ya, emang takut juga sih mau mati takut juga. Tapi itu takutnya berlebihan. Padahal kematian itu sesuatu hal yang itu bagian dari hidup. Kalau Allah sudah tentukan mau meninggal, mau bilang apa? Ya kan? Jadi sakit pun bukan berarti kita terus marah, tidak redho. Ya, ini penting sekali. Kalau kita nanti ada resep 2 lagi, resep yang penting. Ini juga non medis. Non medis. Punya sifat sabar, punya sifat syukur. Ini larinya ke banyak hal. Termasuk kesehatan. Orang kalau sabar itu kunci sukses. Orang kalau mau sukses itu salah satu kuncinya sabar. Tapi paham sabarnya betul-betul, ya, betul-betul paham makna sabar itu apa. Begitu juga orang kalau mau bahagia, mau happy, salah satu kunci pentingnya syukur. Kalau dia paham apa itu syukur, dia amalkan, he will or she will be the most happiest person in the world. Ya. Walaupun nggak punya apa-apa. Walaupun tidak punya apa-apa, ya. Nah, jadi sabar dengan syukur ini penting sekali, ya. Mau langsung dibahas atau gimana? Oh ya, saya sementara cukupkan boleh Ustadz, karena ini udah jam 5 ternyata ya. Saya yakin partisipasi teman-teman yang sudah hadir juga udah banyak harusnya nih nanti nih. Yeah. Saya coba lihat dulu di Q&A. Saya boleh bacakan Ustadz untuk dijawab sama Ustadz, atau mohon izin host bisa unmute untuk Pak Herman Suwardi, mungkin Kang Imen, mungkin langsung nanya dengan Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ustadz, dari Kang Imen, atau saya bacakan? Atau saya baca aja. Yang mana dulu nih? Ada yang di chat, ada yang di yang mana dulu ya? Kang Imen mau menyampaikan langsung sendiri, Kang Imen? Ya udah, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Kang Imen. Saya mohon maaf nih, agak banyak pertanyaannya, ada 3. Kalau 3 bahaya ini, Ustadz. Yang pertama, saya mau nanya nih Ustadz nih. Ini kan pada zaman sekarang ini kan banyak penyakit yang namanya cancer ya, Ustadz ya? Iya. Berbagai macam jenisnya ya. Padahal mungkin pada zaman dulu itu mungkin kejadiannya jarang atau penyakitnya jarang ditemui. Banyak sumber yang menyatakan bahwa ini ada hubungannya dengan gaya hidup manusia saat ini ya, atau makanan manusia saat ini, atau keadaan lingkungan kita saat ini yang sudah berubah, nggak seperti dulu.
Okay. Jadi kalau dari Ustadz sendiri punya saran, bagaimana sih orang yang kena cancer itu sarannya gimana? Apa dia harus berobat? Ikutin aja seperti yang medis yang ada gitu di saat ini, ke dokter, rumah sakit, dirawat, ya dan lain-lain. Ataukah ada cara lain yang mencegahnya, cara lain untuk pengobatan ini? Dan buat orang yang kita sehat, kira-kira bagaimana sih cara mencegahnya? Apa pola hidup yang kita rubah atau bagaimana gitu? Atau cara Nabi yang kita ikutin seperti itu? Ya. Atau satu-satu aja dulu kali ya? Atau langsung? Satu-satu aja, Kang Imin. Iya, itu dulu deh, satu dulu. Kanker ya, tentang cancer ya. Jadi ini pertanyaan bagus. Tapi terus sekali lagi, saya bukan dokter ya. Saya bukan dokter. Saya jawab dari yang mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu. Ya. Pertama tentu saja di kedokteran modern banyak secara akademik ya, temuan-temuan, kajian yang bisa menjelaskan apa itu cancer, gejalanya seperti apa, bisa diteliti pun mungkin bisa dibawa ke lab ya, sampai sangat detail, termasuk juga treatmentnya pun ada juga. Tetapi yang sering saya dengar, saya nggak tahu ini benar atau saya bukan dokter ya, yang sering saya dengar cancer ini biasanya kalau stadium awal belum ketahuan, hanya begitu. Baru ketahuannya kalau sudah stadium-stadium tinggi, ya, atau bahkan stadium akhir. Nah, masalahnya ketika dia sudah stadium yang tinggi, untuk penyembuhannya tidak mudah. Di antara cara penyembuhan kanker yang secara medis yang cukup populer itu dengan kemo. Ya, kemo itu sebetulnya kan diradiasi kalau tidak salah ya. Artinya dia membunuh. Lagi-lagi kan gitu, metodenya kan menurut saya reduksionistik juga ya, partikularistik. Jadi dia lihat itu kan sel yang tumbuh bukan di tempatnya. Ya, sel yang tumbuh bukan di tempatnya. Jadi sel ini dibunuh dengan kemo tadi. Hanya masalahnya yang terbunuh oleh kemo tadi bukan hanya sel yang bermasalah, tapi sel yang sehat pun kena juga, ya, kena juga. Nah, kalau kankernya, saya ini kayak dokter aja nerangin. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau kankernya tidak terlalu tersebar merata, mungkin lebih mudah untuk membunuh sel yang tidak baik ini, ya. Tapi kalau sudah tersebar susah, ya kan? Dan biasanya dia cuma bisa mengurangi. Kadang-kadang dia berhasil menghilangkan sel kanker tadi, tapi tidak ada jaminan sepenuhnya tidak tumbuh lagi, ya, tidak tumbuh lagi. Nah, ini problem. Artinya dia tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, ya. Ini berdasarkan apa yang saya tahu. Mungkin ada yang bisa sembuh total, jadi bukan juga kita katakan kita pukul rata, tidak sama sekali tidak bisa sembuh. Ada juga yang sembuh, ya, ada juga yang sembuh. Nah, tapi banyak saya dengar kasus orang yang kena kanker tidak sampai sembuh, cuma mundur aja. Umur Allah yang tentukan, ya. Tapi artinya secara kedokteran melalui jalan itu dia jadi lebih lama. Tapi dia menderita, ya, dengan sakit kankernya dia harus minum painkiller dan seterusnya. Kalau kita lihat kanker itu kita pahami sebagai sel yang tumbuh bukan di tempatnya. Sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang muncul atau diletakkan bukan di tempatnya itu kan dalam terminologi Islam namanya apa? Asik. Namanya zalim. Zalim. Zalim itu secara bahasa, secara definisi artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan kita katakan ini kan takdir, berarti takdirnya tidak adil. Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksud saya boleh jadi itu muncul disebabkan perilaku kita yang zalim.
tidak adil terhadap tubuh kita sendiri. Tidak adilnya bagaimana? Dengan pola makannya yang tidak baik. Saya kan tanya sebabnya kenapa? Makannya tidak baik mungkin, ya. Makan yang tidak sehat, cara hidupnya tidak sehat, dan seterusnya. Itu bisa menjadi penyebab. Saya kira kalau saya sendiri percaya penyebabnya memang makanan. Makanan ini banyak dampaknya, ya. Makanan yang tidak sehat ini banyak efeknya kepada kesehatan kita. Jadi kita harus sangat menjaga makanan, ya, harus sangat banyak menjaga makanan. Walaupun bisa saja kalau misalnya Allah takdirkan kena sakit, ya memang sudah umurnya harus meninggal, bisa saja. Ya, walaupun kita sudah jaga makanan, ya nggak apa-apa kalau memang udah takdirnya begitu kita terima, ya. Tapi banyak, saya kira banyak orang yang kena sakit kanker, sakit jantung, ya kan, sakit macam-macam lagi yang lain karena dia sendiri tidak adil terhadap tubuhnya, ya, karena pola makannya, pola hidupnya tidak sehat, ya. Jadi saya kira ini pertama tentang sebab, ya, dan gimana cara menjaga diri dulu. Nah kalau udah kena sakit bagaimana? Tadi tanya begitu kan? Ya yang bisa kita lakukan, kita diantara ikhtiar pergi ke dokter, tapi tentu saja saya nggak, jangan nanti jadi rekomendasi saya. Kalau saya tentu rekomendasi pergi ke dokter lah, palingnya kita tahu sakitnya apa, palingnya kita tahu, ya. Jadi kita tahu juga apa treatment yang tepat secara medis yang bisa diusahakan. Tapi nanti bagaimana kita menyembuhkan itu pilihan, pada akhirnya pilihan kita, ya. Nah kalau menurut saya selain pengobatan yang melalui dokter, kita bisa juga cara yang non medis, yang ini juga herbal misalnya kita bisa coba. Ada herbal. Ada orang yang saya tahu kena sakit, kalau di Malaysia sebutnya sakit puan, sakit perempuan. Penyakit perempuan yang berurusan sama rahim. Ya, dia seperti kanker ringan. Misalnya kena miom, kena endometriosis, ya. Itu ada miom, kalau miom itu di rahim, kalau di luar rahim itu namanya ada istilah lain. Itu seperti kanker ringan. Dia juga ketumbuhan, sesuatu yang tumbuh bukan semestinya, bukan di tempatnya. Itu bisa menimbulkan rasa sakit dan bisa menghalangi kehamilan, kelahiran buat perempuan. Ini orang perempuan sekarang banyak yang kena seperti ini. Saya pernah tanya langsung sama dokter yang cukup dekat, ada nggak obatnya? Termasuk pakar dalam masalah ini di Indonesia. Dia bilang nggak ada. Obatnya belum ada, untuk menghilangkan tuh belum ada. Jadi gimana? Ya dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Kalau nanti dia sudah tumbuhnya terlalu besar dan mengganggu, apa solusinya? Dioperasi. Diangkat, dibuang miomnya atau endometriosisnya tadi. Mudah-mudahan nggak tumbuh lagi, tapi nggak ada jaminan tidak tumbuh lagi. Saya ini pengalaman pribadi, saya tahu betul, ya, orang yang saya kenal sudah berobat berkali-kali, urusan ini nggak sembuh di rumah sakit, ya, tidak sembuh. Dokter ini, dokter itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, nggak sembuh. Sembuhnya pakai herbal. Ya. Jadi, tapi saya tidak katakan selalu pas dengan herbal. Kita harus ikhtiar, namanya kita ikhtiar. Yang menyembuhkan Allah, kita berusaha. Jadi saya kira dua-dua kita bisa coba, cara kedokteran, cara dengan herbal, dan juga dengan tadi yang non medikal, dengan doa, ya, dengan sedekah. Keluarkan sedekah. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan dengan cara itu, ya. Banyak zikir, Ustaz, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Banyak zikir, betul. Itu juga insya Allah bisa membantu juga, ya. Saya kira gitu. Ada banyak cara sebetulnya, terutama yang spiritualnya itu banyak sebetulnya cara, ya. Siap. Oke, jazakallah khair, Ustaz, untuk jawaban pertanyaan pertama dari Bang Khairman Suwardi, ya. Bang Iman, saya mau izin nggak dilanjutin dulu untuk pertanyaan kedua. Saya lihat ada di list partisipan ada yang angkat tangan, raise up. Bang Askar
Metal 95 ya. Mungkin Bang Askar ada yang mau ditanyakan berarti ini. Dipersilakan Bang Askar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, agak pelan tapi kedengeran insyaallah. Gambarnya yang nggak kelihatan nih. Kangen sama teman kos saya nih Bang Habib. Iya, Masya Allah. Kawan lama ini. Ini Bang Habib mau nanya tentang wabah. Wabah ya. Zaman Rasul itu kan ada ya hadisnya dan bahkan sering diulang di beberapa waktu belakangan tentang wabah. Nah. Singkatnya ya biasa orang Indonesia. Wabah ini berapa lama berlangsung? Kalau yang tahun berapa lama? Langsung ya. Iya. Kemudian endingnya gimana? Apakah Rasulullah merekomendasikan vaksin tertentu jika wabah berakhir? Di dunia sekarang ini kan nungguin vaksinnya COVID nih. Nah, zaman Rasulullah itu seperti apa dan apa follow up dari kejadian-kejadian wabah itu terhadap perjalanan dakwah Islam khususnya di Tibun Nabawi ya, pengobatan caranya. Itu aja Bang Habib, terima kasih. Ya, syukur. Langsung dijawab ya, Ustaz. Baik, langsung jawab ya. Tentang wabah, jadi ada memang hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang wabah. Tetapi kasus yang besar yang terjadi pertama kali pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu wabah Amwas. Ya. Wabah Amwas ini terjadi di Syria. Terjadi di Syria pada setelah Syria sepenuhnya direbut oleh kaum muslimin. Syam ya ketika itu ya, Syria, Palestina dan sekitarnya sepenuhnya direbut oleh kaum muslimin dari Bizantium, dari Romawi. Saya ada nulis tentang ini di hidayatullah.com. Bisa dapat artikelnya. Jadi saya cerita singkatnya. Jadi ini mungkin kasus wabah pertama yang terjadi di kalangan sahabat, ya. Sehingga para sahabat tidak langsung bisa menentukan sikap ketika itu. Ketika wabahnya baru mulai terjadi, jadi kan yang jihad di Syam itu kan dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah dan banyak sahabat lainnya, ya, ribuan kaum muslimin ikut di situ. Nah, pas wabah baru mulai muncul, Sayyidina Umar dengan rombongan lagi dalam perjalanan mau menuju ke sana, mau inspeksi, ya. Baru sampai di daerah Jabiyah. Ketemulah Sayyidina Umar dengan pimpinan pasukan dari Syam, ketemu di situ di perbatasan antara Jazirah Arab dengan Syam. Dan ada banyak hal yang dibincangkan tentunya di situ, di antaranya Abu Ubaidah menyampaikan bahwa ini baru terjadi merebak wabah di Syam. Mendengar itu Sayyidina Umar kemudian agak gamang, mau terus jalan ke sana atau balik, ya. Karena beliau pribadi dan banyak sahabat ketika itu belum mendengar hadis dari Rasulullah tadi. Yang dengar hadis itu diantaranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sebetulnya ikut rombongan, tapi ketika itu sedang ada keperluan keluar. Jadi Sayyidina Umar kemudian ngumpulin, sahabat muhajirin kumpulin. Apa pendapat antum? Pecah dua suara. Sebagian bilang tetap berangkat, sebagian bilang pulang. Panggil sahabat Ansor. Sebagian bilang berangkat, sebagian bilang pulang. Jadi tidak ada keputusan yang bulat. Tapi berdasarkan banyak pertimbangan, Sayyidina Umar akhirnya memutuskan untuk pulang berdasarkan ijtihad beliau memutuskan untuk pulang. Kenapa? Ini lagi ada wabah. Kalau masuk ada resiko kena wabah. Kita lihat pada zaman sahabat pun, para sahabat ketika kadang-kadang tidak seluruh hadis itu diketahui, ya, dan itu maklum hal seperti itu. Dan kadang ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, tapi mereka syura, mereka kumpul. Ketika Sayyidina Umar memutuskan seperti itu, Abu Ubaidah bin Jarrah mengkritisi keputusan itu.
Beliau mengatakan, Abu Ubaidah termasuk sahabat besar dan orang dekat dengan Sayyidina Umar, termasuk kesayangannya Sayyidina Umar. Kalau beliau masih hidup, waktu Sayyidina Umar meninggal, mungkin Sayyidina Umar tunjuk dia. Ada kemungkinan sebagai khalifah berikutnya, ada kemungkinan begitu. Wallahu a'lam. Abu Ubaidah mengkritisi kebijakan Sayyidina Umar itu. Beliau berkata begini, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Ya, kenapa engkau lari dari? Artinya kan umur itu Allah yang takdirkan. Kenapa mesti pulang? Jalan terus. Kalau memang belum waktunya meninggal, bukan takdirnya kena sakit, nggak akan kenapa-napa. Kenapa mesti pulang? Intinya begitu. Kenapa engkau lari dari takdir Allah? Dijawab oleh Sayyidina Umar berdasarkan istihadnya beliau. Saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ya. Beliau kemudian bertanya, kalau kamu bawa kambing, kemudian berjumpa ada 2 lembah, di kanan kamu lembahnya subur, di kiri kamu lembahnya gersang. Kamu bawa kambing kamu ke lembah yang subur kan? Ikhtiar namanya. Itu kan kamu pergi kepada takdir Allah juga, ya kan? Intinya kita nggak tahu apa yang akan berlaku ke depan, tapi kita boleh berusaha. Nah, setelah itu sebelum benar-benar pulang, Abdurrahman bin Auf selesai dengan keperluannya, balik, dengar tentang syura tersebut dan keputusan Sayyidina Umar. Beliau kemudian menyampaikan, wahai Sayyidina Umar, saya pernah dengar dari Rasulullah SAW, barang siapa berada di dalam tempat yang terkena wabah, jangan keluar. Barang siapa yang ada di luar, jangan masuk ke tempat wabah. Sayyidina Umar bersyukur, istihadnya tepat. Ya. Jadi hadis Nabi pun membenarkan sikap beliau tadi. Ceritanya begitu. Maka Sayyidina Umar pun tetap balik ke Madinah. Jadi secara umum begitu cara menyikapi wabah. Tapi kalau ditanya berapa lama, ini menarik. Kalau wabah Amwas itu terjadinya beberapa minggu atau beberapa bulan saya kira. Ya. Abu Ubaidah sendiri syahid, meninggal. Nah ini menarik. Para sahabat melihat wabah itu sebagai sesuatu yang buruk. Mereka tidak melihat sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan mereka ada riwayat dari Nabi pernah ditanya, ditanya sama malaikat Jibril, umat kamu meninggal dengan tusukan tombak atau dengan wabah? Nabi minta dengan wabah. Kemudian para sahabat menganggap inilah kita sekarang, ya. Kita termasuk yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi mereka melihat itu bagian dari hal yang meninggalnya positif. Tidak pernah takut. Bukan aib ya. Bukan sesuatu, bukan kutukan, bukan. Ya. Sekarang asosiasinya sekarang kayak kutukan. Nah, jadi Abu Ubaidah meninggal, digantikan oleh siapa? Mu'az bin Jabal. Kemudian Mu'az bin Jabal juga meninggal juga, digantikan oleh Ammar bin Al-As. Ammar bin Al-As kemudian kumpulkan orang-orang, beliau beristihad untuk bawa orang keluar ke tempat yang tinggi. Sebetulnya sebelum Abu Ubaidah meninggal, sebelum dia sendiri kena, sudah ada arahan dari Sayyidina Umar, coba bawa orang keluar ke tempat yang tinggi. Ya, maksudnya ke tempat yang tidak ada penduduk, ya. Tapi ketika baru mau dijalankan, Abu Ubaidah kena dan banyak yang lain kena, jadi nggak sempat dijalankan. Ammar bin Al-As mengambil inisiatif untuk pergi keluar dan diikuti. Barulah setelah itu mereda. Wabahnya mereda. Buat mereka yang keluar. Jadi terjadi setahu saya beberapa minggu atau beberapa bulan. Wabah. Ada PSBB. Sebabnya apa? Ada yang mengatakan ini bagian dari wabah pes yang terjadi pada zaman Justinian, Romawi, Bizantium. Ya, yang era Justinian ini abad 5. Masehi. Jadi ini terjadi 2 abad kemudian. Jadi sebetulnya wabah, kalau menurut teori kedokteran yang saya baca, wabah itu mungkin berlaku utamanya itu pada kurun tertentu, tapi nanti setelah berhasil dihilangkan, nanti dia muncul di tempat yang lain, yang minor, kecil-kecil. Terjadi lagi. Makanya ada yang saya baca, dokter yang sekarang pun mengatakan, ini nggak akan hilang, virusnya nggak akan hilang, akan ada terus. Ya. Nah ini yang ini ya, apa namanya, dia bisa berlaku untuk waktu yang panjang. Makanya dokter-dokter sekarang dia cenderung antisipasinya pakai vaksin.
Vaksin is another issue, ada ini isu yang lain lagi ya. Terus terang buat saya sendiri it's great dilema ya. Ini satu dilema yang besar. Karena gini, saya tanya kawan-kawan, jadi ada dua titik ekstrim. Ada yang ekstrim pakai vaksin, semua vaksin yang penting dipakai. Kan kalau dulu vaksin cuma 1, 2 saja, kalau sekarang vaksin ada banyak. Ya. Ini mau tambah satu lagi vaksin buat COVID, ya kan? Jadi ada yang mana pakai vaksin, semua vaksin dipakai. Ada titik ekstrim yang lain, tolak, jangan pakai vaksin sama sekali, karena ini konspirasi. Ya. Saya termasuk yang curiga, tapi ini pandangan pribadi saya nggak mengatakan ini betul. Saya bukan dokter, ya. Saya termasuk yang khawatir bahwa vaksin-vaksin yang diberikan kepada anak-anak kita ini, walaupun dia maksudnya baik, tetapi barangkali saya punya dugaan kuat ada implikasi yang tidak positif kepada anak. Ya. Ada yang mengatakan mungkin banyaknya anak autis sekarang mungkin juga karena itu. Tapi wallahu a'lam, saya nggak berani memastikan 100%. Soalnya saya tanya sama kawan-kawan yang saya percaya, saya tahu dia dokter yang baik, soleh, ya artinya nggak mungkin dia terlibat konspirasi, nggak mungkin ya. Saya tanya gimana tentang vaksin, mereka mengatakan vaksin perlu, jadi saya mau tolak juga susah. Saya pribadi saya awal-awal dikasih vaksin 1-2 yang dasar-dasar kasih, habis itu saya nggak kasih lagi. Ya, karena saya takut kalau kebanyakan jadi tidak baik, tidak positif. Terus gimana nanti resiko? Resikonya nggak kasih vaksin ini adalah kalau wabah yang berbahaya mengenai anak tadi, ya. Vaksin itu kan sebetulnya kan dia kasih virus yang asalnya berbahaya tapi sudah dilemahkan supaya tubuh kita kenal. Jadi sudah kenal, nanti kalau kena lagi dia cepat keluarin imunitas. Prinsipnya kan sebetulnya tubuh yang mengeluarkan imunitas untuk menghadapi virus-virus tadi, ya kan? Jadi kalau saya pribadi begitu, saya cenderung begitu. Jadi kalaupun kasih ya nggak terlalu banyak lah, ya. Terus gimana? Ya udah tawakal ala Allah lah. Ya jaga kesehatan, supaya ada rentang waktu yang cukup banyak kalau terkena penyakit yang berbahaya untuk tubuh bisa mengeluarkan imunitasnya sendiri. Dan banyak-banyak doa minta tolong pada Allah. Saya begitu kalau saya pribadi ya, wallahu a'lam. Ustadz Alwi, Bang Askar mungkin cukup dulu ya untuk pertanyaan ini ya. Mudah-mudahan jawabannya cukup lugas, bisa jadi panduan kita bersama. Siap. Saya mau kembali ke pertanyaan selanjutnya, tapi saya pikir juga jam udah menunjukkan 5.25 ya. 5.25, saya mohon izin, nggak usah dilanjutin dulu, mungkin nanti bisa kita direct dengan narasumber. Misalkan gitu Ustadz Alwi ya, kemudian diundang ke rumah. Diundang ke rumah, makanya banyak kita kalau diundang ke rumah. Tadi kajian sebelumnya gitu ya. Tapi saya lihat di partisipasi banyak juga nih abang-abang kita, mungkin saya minta, mungkin ada say hello dulu dari Bang Pandit mungkin, angkatan 84. Assalamualaikum Bang Pandit. Wah, nggak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandit, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai ini nih senior banget dari kita. Waduh. Monggo Bang. Ini juga lagi ikut sama-sama belajar. Siap. Karena buat saya sendiri baru ikut pertama kali ini ya. Karena yang sebelumnya nggak ikut. Monggo dilanjut aja. Oke, siap. Ya. Oke, siap Bang Pandit. Alhamdulillah, makasih banyak sebelumnya. Oke, ini karena udah waktu-waktu terakhir, saya kasih kesempatan mungkin ya untuk Ketua Ilunmed, Bang Nanang. Dipersilakan Bang Nanang, ada yang mau disampaikan dulu nih sebelum acara kita cukupkan untuk hari ini. Bang Nanang, Assalamualaikum. Halo Bang Nanang. Waalaikumsalam.
Ustadz, terima kasih Ustadz Alwi atas ceramahnya luar biasa. Jadi pemikiran kita bagaimana kita bisa hidup sehat selain masukan dari dokter, juga kita tahu kira-kira dari menurut agama Islam seperti apa tuntunannya. Semoga dengan dua tuntunan ini bisa membuat kita lebih sehat dan lebih lebih terhindar dari penyakit. Mungkin dari saya seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah pengajian ini berjalan lancar. Semoga kita bisa terus mengadakan pengajian-pengajian di selanjutnya. Rencananya kita akan coba tetap mengadakan setiap bulan dengan tema yang berbeda. Semoga bisa menambah wacana keislaman kita. Dari saya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Nanang, terima kasih banyak sambutannya lah ya di akhir kita acara ini. Saya mohon izin buat teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak, rekan-rekan metalurgi yang sudah hadir partisipasi di kajian keislaman Ilumed FTW kali ini, yang kita menghadirkan narasumber dari Kuala Lumpur, Dr. Alwi Hasan Alatas, Habib ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ya hari ini benar-benar memperkaya ya, hasanah keislaman yang memang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Saya sedikit boleh izin untuk membacakan beberapa mungkin catatan dari kajian kali ini. Mungkin Ustadz ya, mohon izin bahwa Nabi Allah Muhammad SAW sebagai sosok teladan bagi kita, umat Islam, adalah teladan untuk semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah masalah kehidupan sehat, lahir dan batin. Nah, tadi kita nomor 1, tuntunan kesehatan yang sangat prinsip, bagaimana kita diwajibkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Karena itu ada ayatnya, fal yang zuril insan ila ta'ami, ya. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, ya. Biasanya makanan itu bisa datang dari mana, ya kan? Halal, thayyib, ya kan? Dan seterusnya. Selanjutnya tadi juga mungkin disampaikan sama Ustadz bagaimana makanan itu secara umum untuk kita jaga kehalalannya, kethayyibannya, dan tidak berlebihan, israf, untuk menjadi kiat sehat kita. Selain tadi juga kita diskusi sedikit banyak mengenai sejarah ya, sejarah Islam yang berhubungan dengan peradaban umat Islam ini yang sudah sebenarnya sejak awal-awal peradaban Islam itu terbangun sudah sangat sudah sangat profesional ya. Ada rumah sakit yang di-provide oleh pemerintah sehingga berjalan dengan baik rumah sakit itu, nggak memberatkan buat orang-orang yang sakit, bantu juga praktisi kedokteran, tenaga medis, disejahterakan, pasien juga malah jadi sembuh, bukan makin sakit gara-gara sakit gitu kan. Kalau zaman sekarang orang sakit nggak boleh sakit, kalau zaman dulu orang sakit ya keluar dari masalahnya. Bahkan tadi katanya Ustadz ada santunan buat keluarga yang keluarganya sakit. Saking luar biasanya itu perhatian di dalam pemerintahan Islam yang bisa memerintah di saat itu. Juga makanannya juga di rumah sakit makanannya yang enak gitu ya. Sampai-sampai saking tahu ada makanan enak, pemuda dari Persia tadi saya baca di slide-nya Ustadz, itu istilahnya nyusuk jadi pasien, padahal sebenarnya dia nggak sakit. Kemudian karena dalam Islam ada adab, melayani orang itu 3 hari, dikasih kesempatan dia makan makanan rumah sakit yang memang terkenal enak ternyata di dalam zaman umat Islam, peradaban Islam,
Setelah 3 hari baru dipersilakan pulang. Luar biasa, subhanallah. Ini hari ini banyak cerita yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua agar kita sekali lagi semakin berkhidmat di dalam Islam, bersemangat ya. Tadi juga dalam rangka kiat sehat tadi, pesan Ustadz, jaga kesehatan tuh bukan hanya fisik ya, harus spiritual juga ya, spiritual. Dengan cara apa? Dengan banyak bersedekah, utamanya yang ternyata ini juga jadi wasilah untuk bermohon kepada Allah yang punya penyakit itu sendiri, datangnya dari Allah, Allah angkat penyakit. Aida mari itu fahuwa yasfin, ya kan? Kalau apabila aku sakit, yang nyembuhin Allah gitu, kata Rasul dalam Al-Quran. Ini bersabar juga, kita berharap, kalau Ustadz bilang tadi kita harus bersabar, bersyukur, perbanyak zikir, jaga dekat dengan Allah. Yang lainnya mungkin pasti saya yakin banyak yang belum disampaikan hari ini sama Ustadz untuk kita gali, tapi karena waktu sudah sangat sore ya, sudah menjelang maghrib, kita bersama cukupkan kajian kita hari ini, Ustadz. Jazakallah khair sekali lagi atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami dapat luar biasa panjang lebar. Nanti teman-teman bisa kita sharing ya recording dari Zoom kita hari ini supaya bisa terus kita gali untuk kita amalkan. Sebelum ditutup, saya mohon izin, gimana kalau ditampilin semua